Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan zakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi majidah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'dah wa ala alihi washabihi wa wala. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pemirsa YouTube Mbah Menal Channel yang berbahagia. Konten YouTube kali ini akan berbicara tentang puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Puasa Tarwiyah yaitu puasa dilakukan pada tanggal 8 Dzulhijjah, 8 besar. Puasa Arafah yaitu puasa yang dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah, 9 besar. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau anna rajulan shoma yauman tatawwu'an summa atiyamil al-ardi dhaban lam yastawfi sawabahu duna yaumal qiyamah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seseorang puasa sunnah 1 hari saja, kemudian orang itu diberi emas sebanyak bumi, maka besok hari kiamat pahalanya tidak akan bisa mencukupinya. Artinya emas satu banyak bumi ini dibanding dengan puasa sunnah 1 hari, maka pahalanya akan lebih banyak puasa sunnah 1 hari saja. Lihat kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah halaman 199. Man ahyal layaliyal arba' wajabat lahul jannah, lailatat tarwiyati, lailatul arafah, lailatul nahri, wa lailatul fitri. Barang siapa yang mau menghidupkan malam-malam yang 4, maka wajib baginya untuk masuk surga. Malam Tarwiyah, malam Arafah, malam Idul Adha, dan malam Idul Fitri. Memasuki malam ke-8 bulan Dzulhijjah, malam Tarwiyah, memasuki malam ke-9 bulan Dzulhijjah, malam Arafah, patut kita hidup-hidupkan malam itu dengan berbagai macam kegiatan ibadah. Tahajud, sholat tasbih, baca Al-Quran, sholawat, dan lain sebagainya.
Pada siang harinya kita isi dengan berpuasa tarwiyah pada hari ke-8 dan puasa Arafah pada hari ke-9. Orang yang mau berpuasa pada hari tarwiyah, orang yang mau berpuasa dari Arafah akan mendapat pahala. Mari kita simak berikut di bawah ini. Qala alaihi salatu wassalam, saumu yaumit tarwiyati kaffaratu sanatin wa saumu yaumi arafata kaffaratu sanatain. Nabi Muhammad SAW bersabda, puasa di hari tarwiyah maka akan menghapus dosa selama 1 tahun, sedang puasa di hari Arafah akan bisa menghapus dosa selama 2 tahun. Ruya an Anasin annahu alaihi salatu wassalam qala, man sama yaumat tarwiyati a'tahu wahu misla sawabi ayyub ala balaihi, wa man sama yauma arafata a'tahu wah misla sawabi Isa bin Maryam. Diriwayatkan oleh Anas, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa puasa hari tarwiyah maka Allah akan memberikan kepada orang itu pahala Ayub yang tabah menghadapi bala ujiannya. Barang siapa yang puasa pada hari Arafah maka Allah akan memberikan kepada orang itu seperti pahalanya Nabi Isa ibni Maryam. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi arafata qala yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata. Rasulullah SAW ditanya tentang puasa hari Arafah. Nabi bersabda, dapat menghapus dosa setahun yang lalu, yang lewat, dan setahun yang akan datang. An Qatadah bin Nu'man qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, man shauma yauma arafata ghufira lahu sanah amamahu wa salah ba'dahu. Dari Qatadah bin Nu'man katanya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa puasa hari Arafah maka dosa orang itu akan diampuni setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang. Baca kitab Ibnu Majah hadis yang ke-1731. Man shoma arafata min dzulhijjati kata Allah Ta'ala lahu siyama sittina sanatan wa kataballahu minal qanitin. Barang siapa puasa di hari Arafah di bulan Dzulhijjah maka Allah akan menulis kepada orang itu puasa selama 60 tahun, dan Allah akan mencatat kepada orang itu termasuk golongan orang-orang yang patuh.
Dajara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, itulah pahala puasa tarwiyah, puasa tanggal 8 bulan Dzulhijjah, dan pahala puasa Arafah, puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Sebagai pemandu bagaimana niat berpuasa di hari tarwiyah dan bagaimana puasa di hari Arafah, mari bersama-sama kita ikuti yang pertama, niat puasa tarwiyah. Nawaitu shauma ghadin min yaumit tarwiyati sunnatan lillahi ta'ala. Saya ulang lagi, nawaitu shauma ghadin min yaumit tarwiyati sunnatan lillahi ta'ala. Saya berniat puasa untuk hari esok pada hari tarwiyah sunnah karena Allah Ta'ala. Itu niat yang dapat kita lakukan, itu lafaz niat yang dapat dibaca. Namun yang penting niat itu ada dalam hati kita. Hati kita berbunyi, hati kita berkata, saya berniat puasa untuk hari esok pada hari tarwiyah sunnah karena Allah Ta'ala. Yang kedua, niat puasa Arafah. Mari kita ikuti, kita tirukan. Nawaitu shauma ghadin min yaumi Arafata sunnatan lillahi ta'ala. Saya ulang lagi, nawaitu shauma ghadin min yaumi Arafata sunnatan lillahi ta'ala. Saya berniat puasa di hari besok pada hari Arafah sunnah karena Allah Ta'ala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ada beberapa hal yang bisa saya tambahkan di sini, yaitu satu, pada hari tarwiyah pada tanggal 8 Dzulhijjah, kalau orang itu sedang melaksanakan ibadah haji, pergi haji, maka pada hari itu calon jamaah haji dari kota Mekah bersiap-siap untuk berangkat ke Arafah. Pada tanggal 8 Dzulhijjah itu mandi untuk ihram haji, berpakaian ihram, niat haji dan sholat sunnah. Para calon jemaah haji menunggu jemputan armada bus yang akan membawa jemaah haji dari Mekah menuju ke Arafah. Malamnya kalau sudah sampai Arafah, beristirahat, diisi dengan amalan-amalan dan ibadah-ibadah. Pada tanggal 9 Dzulhijjah, calon jamaah haji di Arafah, para jamaah siap-siap
untuk wukuf di Arafah. Yang dilakukan wukuf itu sesudah sholat zuhur. Kenapa ini saya gabungkan dengan Tarwiyah dan Arafah? Ketika tanggal 8, ketika tanggal 9 Dzulhijjah, para calon jamaah haji sibuk untuk berbakar ihram, niat haji, wukuf di Arafah, perjalanan, nunggu bis dan sebagainya. Bagi jamaah yang sanggup untuk berpuasa tarwiyah, dipersilahkan sambil mempersiapkan diri niat haji, sambil berbakar ihram, sambil tanggal 9 wukuf di Arafah, puasa tarwiyah dan puasa Arafah. Dipersilahkan ketika jamaah sanggup untuk melaksanakan niat wukuf di Arafah sambil puasa tarwiyah dan puasa Arafah. Tetapi bagi jamaah yang tidak sanggup, bagi jamaah yang ingin fokus untuk melaksanakan ibadah haji, ada baiknya orang itu tidak usah puasa tarwiyah, tidak usah puasa Arafah. Menurut pengalaman saya pada saat berhaji, itu sebagian besar mereka tidak melakukan puasa tarwiyah, tidak melakukan puasa Arafah, karena ingin fokus melaksanakan ibadah haji. Ihram haji, niat haji, wukuf di Arafah merupakan rukun haji. Kalau rukun haji tidak dilaksanakan, maka hajinya tidak sah. Sedangkan puasa tarwiyah, puasa Arafah hukumnya sunnah. Oleh karena itu, kalau wukuf di Arafah, kalau niat haji, ihram haji, sanggup berpuasa, monggo silakan berpuasa. Tapi kalau tidak sanggup, hendaknya untuk tidak berpuasa, khawatir mengganggu perjalanan pelaksanaan ibadah haji. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bagi kaum muslimin muslimat yang pada saat bulan Ramadan ada udzur, misalnya atau pada saat bulan Ramadan sedang sakit berat dan tidak berpuasa. 2, pada saat bepergian, pada bulan Ramadan sedang bepergian, akhirnya tidak berpuasa. Yang ketiga, pada saat bulan Ramadan sedang datang bulan, sehingga tidak berpuasa. Dan alasan-alasan syar'i yang lain, maka
puasa tarwiyah, maka puasa Arafah boleh digandeng dengan niat qadha puasa bulan Ramadan, sehingga puasa tarwiyah Arafah, sehingga tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah, hari tarwiyah hari Arafah, ya puasa tarwiyah, ya puasa Arafah, ya puasa mengqadhani puasa yang ditinggalkan pada saat bulan Ramadan. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, demikian konten YouTube kali ini yang berbicara tentang puasa tarwiyah, puasa Arafah. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk mengisi hari tarwiyah, untuk mengisi hari Arafah dengan merasakan puasa pada hari itu. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kalau konten YouTube dari awal sampai akhir ada benarnya, itu merupakan karena Allah. Tetapi kalau ada yang salah, kalau ada yang kurang, itu karena kekurangan dan kesalahan saya. Oleh karena itu, kepada kaum muslim muslimat yang memutar video ini, yang mendengarkan video ini, kalau ada yang salah, mohon untuk dibenarkan, baik kalimatnya, isinya, terjemahannya, penjelasannya, dan lain sebagainya. Kalau ada yang kurang, monggo dipersilakan untuk melengkapinya. Konten YouTube berikutnya berisi tentang ibadah kurban, disambung menghidupkan malam Idul Adha dengan bertakbir dan lain sebagainya, disambung dengan sholat Idul Adha. Mudah-mudahan ini menjadi panduan, ini menjadi konten yang bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi saudara-saudara yang memutar, yang mendengar konten YouTube kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.